能得少主如此评价，此人得到了秘境妖兽的机缘，不过孩儿弟子，你曾提过的那个，你束手就擒，罪行罄竹难书，背叛王祖，犯下的就不让。陈哥吩咐，让开！你擅自离开，才让他担心呢。小天，你没事吧？都是我尊敬。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan salah satu tonghua termantap, yaitu Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Nah, di part hari ini guys, kita semua bakal melihat si Chen Tian itu bakal dikepung lagi oleh orang misterius dengan dua tetua yang sangat kuat. Tapi dia juga berhasil mendapatkan identitas asli dari orang-orang misterius itu. Siapakah mereka ya guys? Kalau berdasarkan part terakhir, kita semua sudah melihat Chen Tian yang penasaran dengan kotak rahasia keluarga Chen dan bertanya kepada sang tuan pedang. Tapi buat sekarang ini kekuatannya Chen Tian masih belum layak dan belum cukup buat membuka kotak itu. Sehingga dia menyuruh Chen Tian buat berlatih lebih giat lagi. Tak lama dari itu, si kakak pun datang menghampiri Chen Tian. Ternyata dia memberikan surat yang ditinggalkan oleh ayahnya guys. Dan isinya adalah sang ayah berpamitan karena dia pengen melakukan perjalanan menyelamatkan ibunya. Seperti apa ya kira-kira cerita di baliknya? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Sementara itu di aula sekte Ling U, Patriark memanggil para anak buahnya buat berkumpul. Para anak buah menduga pasti harta rahasia itu sudah si Patriark dapatkan nih. Tapi si Patriark membalas dan menyuruh salah satu orang lagi untuk datang guys. Yang ternyata itu adalah putranya. Yang tidak lain orang misterius yang menyerang Chen Tian kemarin. Jelas di sini dia langsung meminta maaf kepada sang ayah karena dia sudah gagal mengambil harta karun rahasia itu. Tapi dia juga menjelaskan kalau dia sudah bertemu dengan orang yang sangat menarik. Buktinya orang tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa sampai bisa mengendalikan para monster dari alam rahasia. Dan yes, itu adalah Chen Tian guys, yang berasal dari keluarga Chen. Saking kuatnya Chen Tian ini membuat tetua di sana aja hampir kalah olehnya. Mendengar cerita itu membuat orang-orang di sana terkejut bukan main. Tidak menyangka ada seseorang yang masih muda mampu menghadapi tetua Tisha. Mungkin bisa kita bilang tetua Tisha merupakan salah satu tetua terkuat yang ada di sekte mereka guys. 能得少主如此评价，此人得到了秘境妖兽的机缘，不过孩儿遇 Alhasil itu juga membuat sang ayah menjadi tertarik sama si Chen Tian. Mendengar kekuatannya Chen Tian yang sangat luar biasa, para anggota keluarga lain tentu tidak ingin membiarkan Chen Tian itu hidup semakin lama guys. Karena semakin lama dia hidup, pasti masa depannya akan semakin berkembang. Ujung-ujungnya menjadi pengganggu yang sulit buat dikalahkan. Jadi mereka pun berniat maju dan membantai Chen Tian sekarang juga. Mendengar itu, putra sang patriark menjadi bangga sama mereka guys. Semangatnya tunggu tinggi ya. Dia sekarang yakin kalau pasti dirinya bisa mendapatkan ke-9 kitab surgawi. Kalau itu didapatkan, maka pasti nanti benua ini seluruhnya bakal tunduk kepada mereka. Mang iya ya guys. Melihat kepercayaan diri dari sang putranya, sang ayah juga senang mengizinkannya untuk bergerak nih. Berarti Chen Tian ujung-ujungnya bakal diserang lagi oleh mereka. 弟子，你曾提过的那个 Di sisi lain, tepatnya di daerah pegunungan, Chen Tian ternyata juga sedang bertarung dengan sekelompok orang. Berita soal Chen Tian yang kerjasama dengan monster iblis itu udah sebar luas guys. Udah banyak orang yang tahu. Jadi sekarang banyak sekali orang mengincar dia karena dia dianggap cukup berbahaya. Sekelompok orang ini mencoba mengancam Chen Tian dan menyuruhnya buat menyerah saja. Tapi Chen Tian tidak takut dan terus maju. Alhasil karena tidak ada cara lain, orang-orang ini mencoba maju buat menyerang. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka.
Tetapi kelihatan Chen Tian kita jauh lebih kuat, bahkan bisa mempaskan beberapa dari mereka guys. 你束手就擒，罪行罄竹难书，背叛王族，犯下的。 Gak cuma itu, dia juga bisa menghindari semua serangannya, membuat kelompok itu kesulitan. Namun secara tiba-tiba, ada salah satu orang yang sedang memadatkan kekuatan sihir yang begitu besar. Dia dari tadi mengumpulkan kekuatan mengakumulasi semua energi berniat membantai Chen Tian dengan satu serangannya ini. Dan muncullah satu tangan yang sebegitu besar itu melesat ke arah Chen Tian guys. Waduh, bencana ini. Kita beralih lagi ke sisi si kakak yang sedang bersembunyi bersama dengan Tie Xiong dan satu anggota keluarga. Sang kakak dari tadi sungguh khawatir kepada adiknya. Soalnya sebelumnya, mereka sudah kabur meninggalkan Chen Tian duluan ketika mereka dikepung guys. Karena di sini adalah tempat yang terhitung aman, sang kakak pun menyuruh Tie Xiong dan lainnya untuk menunggu saja. Sementara dia akan menyusul Chen Tian. Tapi Tie Xiong tidak setuju. Soalnya Chen Tian meninggalkan pesan untuk tidak meninggalkan tempat ini. Para anggota lain juga setuju akan hal tersebut. Kalau mereka bertindak gegabah, mungkin saja itu malah mengganggu Chen Tian dalam bertarung nanti. Walaupun memang karena Chen Tian mengambil semua risiko sendirian dan membuat semua orang khawatir. Tapi sang kakak tetap tidak mau menunggu dan pengen menyusulnya guys. Tie Xiong mencoba menahannya dan tidak membiarkannya buat pergi dari sini. Karena terus dihalangi, sang kakak pun sampai mengancam ingin menggunakan kekuatannya buat melumpuhkan Tie Xiong guys. Tapi Tie Xiong tidak takut karena dia sudah diberikan perintah langsung oleh Chen Tian. 就不让，陈哥吩咐，让开！你擅自离开，才让他担心呢。 Tidak lama dari itu, Chen Tian pun akhirnya kembali, membuat si kakak langsung menghampirinya dengan penuh rasa khawatir. Gak cuma sang kakak, anggota lainnya juga penasaran gimana kakak dan Chen Tian nih. Chen Tian menenangkan mereka. Dia bahkan mengatakan keluarga Chen sekarang sedang diincar oleh Pangeran Shunan. Dan kemungkinan kelompoknya Pangeran Shunan ingin menghadang para anggota keluarga Chen yang lainnya di jalan guys, menuju sekte Tianzhong. Membuat mereka auto frustasi dan khawatir dengan keadaan dari kelompok paman keempat. Apakah mereka akan bisa memasuki kota kekaisaran jika hal seperti itu terjadi? Chen Tian menenangkan mereka. Soalnya dia sudah memberitahukan hal ini sebelumnya dan menyuruh mereka buat mengambil jalan memutar guys, biar aman. Pasti kalau jalan memutar harusnya bakal tiba dengan selamat lah ya. 小天，你没事吧？ Karena tidak mau buang-buang banyak waktu, dia pun mengajak kelompoknya untuk segera pergi ke wilayah kuno. Tie Xiong senang guys mengikuti Chen Tian. Dari tadi dia memang sudah sangat percaya kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul lagi 3 orang di hadapan mereka. Yang ternyata itu adalah putra dari Patriark Sekte Ling Wu dan 2 tetua yang dia bawa guys. Tidak menyangka Chen Tian dan keluarganya bisa lolos dari pengawasan banyak sekte di luar sana. Tuan Pedang memberikan nasihat agar Chen Tian hati-hati. Karena 2 tetua ini memancarkan kekuatan luar biasa. Sekarang kita tahu, kedua tetua ini bernama Zeran dan juga Heisha. 都是我尊敬小子，小心他身后的2人。皮底下一路逃到此。 Chen Tian menyuruh sang kakak dan teman-temannya segera pergi dari sini. Tapi kedua tetua tentu tidak membiarkannya guys, langsung menyerang. Dengan cepat Chen Tian memanggil Mei Lin untuk menang serangan itu. Mei Lin senang dong, akhirnya dia bisa keluar dan bersenang-senang. Mei Lin pun melawan kedua tetua itu, sementara Chen Tian melawan putra sang patriark. Walaupun kedua tetua sangat kuat, tapi tetap saja Mei Lin bisa mengimbangi mereka guys. Di satu sisi, kedua tetua tidak membiarkan kakak dan teman-temannya Chen Tian itu kabur. Sampai-sampai mereka menyatukan kekuatan dan menyerang. Chen Tian menggunakan para binatang iblisnya untuk bertahan dari serangan itu. Sehingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka.
Merlin dan para binatang iblis menahan serangan itu. Putra sang patriark tidak menyangka Chen Tian itu begitu peduli sama teman-temannya. Dia mencoba menawarkan kerjasama sama Chen Tian guys. Kalau Chen Tian pengen bergabung dengan mereka, maka pasti keluarga Chen-nya bakal aman dan gak bakal diserang oleh sekte manapun. Apalagi dia juga gak bakal mengejar lagi Chen Tian dan keluarganya. Tapi salah satu tetua tidak setuju akan hal itu. Ya, putra dari sang patriark kan jabatannya lebih tinggi ya. Dia gak peduli bahkan menyuruh sang tetua buat diam. Chen Tian membalas, dia gak percaya kepada mereka. Apalagi sekarang aja si putra menggunakan topeng untuk menyembunyikan identitas kan. Dari situlah putra dari sang patriark membuka topengnya guys. Yang ternyata dia adalah murid sekte Tianzhong yang bernama Xia Tian. Chen Tian terkejut dong, bertanya-tanya kenapa dia melakukan hal seperti ini. Xia Tian hanya membalas kalau dia berasal dari kuil Ling Wu. Nah lo, dari situlah si Chen Tian dan Tuan Pedang terkejut guys. Menyuruh Chen Tian buat membantainya di sini sekarang juga. 灵武圣殿， 灵武圣殿， Kira-kira ada apa dengan kuil Ling Wu ya? Kenapa Tuan Pedang begitu takut sampai menyuruh Chen Tian segera menghabisinya? Kita tunggu lagi di part 57 Ling Wu Talu atau Ling Wu Kontinen di hari biasa guys ya. Satu hal yang pasti cuman di sini, KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.